Oke, siap. Thank you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Deo. Di sini bakal jadi host teman-teman. Di sini kita konsepnya bakal ngobrol-ngobrol juga teman-teman. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol, aku juga bakal kenalin ke teman-teman semuanya. Jadi kita dari UDK itu punya platform namanya SMK Dev, teman-teman. Nah, SMK Dev ini punya salah satu kegiatan lagi namanya itu adalah ini nih, talk show. Jadi kita bakal chit-chat ngomongin banyak tentang teknologi, tapi di seputaran anak-anak SMK. Jadi teman-teman kalau mau tanya apapun, boleh ya teman-teman, ready ya. Farid tadi yang semangat banget tuh, boleh banget untuk kita kolaborasi bareng di sini teman-teman semuanya. Nah, itulah gunanya kami hadir jadi pihak ketiga di tengah teman-teman semua sebagai tempat untuk bisa teman-teman mengembangkan dan juga berekspresi. Kalau misalnya kemarin teman-teman hanya di lingkungan IDN saja, sekarang kita coba keluar nih, UDK dan SMK Dev mau menampung dan coba kolaborasi dengan teman-teman, sehingganya nanti ketika teman-teman cari kerja atau mau magang, teman-teman udah punya portofolio dan juga teman-teman udah punya pengalaman untuk ngisi chit-chat dan juga ngobrol bareng sama kita. Jadi nanti teman-teman habis ini aku Kak Deo bakal ngasih ini ya link. Jadi teman-teman bisa gabung ke komunitas kita dan di sana nanti kita bakal banyak eh, melakukan aktivitas-aktivitas dan juga kita bakal buat sedikit kayak struktur gitu teman-teman. Teman-teman tahu nggak ada yang namanya Google Developer Student Club. Nah, kita buat yang mirip-mirip tapi ini untuk anak SMK-nya teman-teman. Ready ya teman-teman ya? Farid, ready? Yes, Ready? Oke, siap teman-teman semuanya. Nah, hari ini kegiatan perdana kita diinisiasi sama teman kita namanya Nur Ihsan Al-Ghifari. Nah, bukan hanya IDN, nanti di seluruh Indonesia kita bakal kelilingi satu-satu anak SMK-nya dan kita bakal coba sharing session juga di sana gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini bisa ikut menjadi founder kita dan juga bisa jadi inisiator kita teman-teman. Bahwasanya kita punya community yang bisa kita build up dan kita bisa bareng-bareng nantinya hadir dan bisa mengembangkan satu komunitas gitu teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, kita juga bakal sharing juga pengalamannya bahwasannya salah satu startup besar di Indonesia itu berasal dari komunitas teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini si Farid tadi yang aktif banget tuh di YouTube tahu nggak apa Paton. unicorn startup di Indonesia yang jualannya berasal dari komunitas dulu teman-teman. Ada yang tahu? Dia unicorn. Halo dok. Halo, selain halo dok, dia unicorn yang tempat jual beli. Kira-kira ada yang tahu? Tokopedia. Tokopedia. Ya, satu lagi namanya Bukalapak, teman-teman. Nah, Bukalapak itu jualan alat sepeda dulu. Jadi dia ke komunitas sepeda. Nah, jualan alat sepeda. Nah, di sana dianya berkembang teman-teman. Semakin berkembang, semakin besar sehingganya jadi platform tempat jual beli apa aja gitu. Nah, kita mau SMK Dev nanti acara ini bakal jadi kegiatan yang ini juga teman-teman, yang sangat menginspiratif juga, semakin besar dan nanti bisa dikenal di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, salah satunya kamu Farid, Ustadz Tio juga yang ada di sini bisa jadi foundernya dan bisa jadi inisiatornya. Nah, kita sapa dulu ya teman kalian di sini yang sudah hadir. Ada Ihsan. Halo Ihsan. Gimana kabarnya? Halo, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ihsan siap untuk sharing session hari ini sama Kak Deo dan teman-teman? Siap. Siap ya. Oke, Ihsan. Ihsan, Kak Deo boleh kenalan dong, Ihsan ini dari mana, asalnya di mana, jurusannya apa di IDN, terus udah belajar apa aja di IDN, boleh dong kenalin diri dulu. Oke, ya perkenalkan nama saya Nur Ihsan Al-Ghifari. Saya umurnya 16 tahun dari SMK IDN Boarding School Solo. Saya rumahnya di Surakarta ya, jadi nggak jauh banget dari IDN Solo. Jadi kalau Oke.
Kalau dibilang nih anak kampung sini ya, Iya. Ihsan ya. Oke, terus kenapa nih memilih SMK sebagai pendidikan tingkat lanjut setelah SMP nih, Ihsan? Ceritanya agak dark sih. Jadi ceritanya itu saya ketika SMP itu suka banget ngoding, sampai saking sukanya itu saya jadi lupa pelajaran gitu. Jadi di SMP itu saya pelajaran apa-apa itu mungkin nilainya bisa dibilang buruk. Jadi orang tua saya ya mencari sekolah-sekolah luar sana yang mungkin ada relate sama passion saya gitu. Dan akhirnya juga ketemu IDN, saya daftar, alhamdulillah juga keterima. Wah, alhamdulillah. Kira-kira dulu di SMP ngoding apa tuh? Waduh, banyak banget nih ngodingnya. Apa tuh? Salah satunya. Salah satunya Hmm. ada Python. Wah, Python. Di Iya, SMP ngoding Python. iya. Terus apa lagi? Ada juga web, juga ada. Hmm, web juga ada. Sama Android ya paling pentingnya Android. Android. Ya, Wah, jadi kamu dari SMP sudah ngoding Android? iya, Sudah ngoding Android, iya. bahasanya Kotlin jangan-jangan. Bahasanya awal-awal Java. saya Java sih, tapi juga mulai pindah ke Wah, Kotlin gitu. wah menarik. Eh, Ihsan, BTW, fun fact di sini di salah satu dari kita ini ada Google Developer Expert loh. Nah, Waduh, jadi nanti ini Ihsan bisa cerita banyak hal tentang keinginan Ihsan jadi programmer dan teman-teman yang ada di Solo di sana juga tetap stay tune karena dengan cerita inspiratif kalian, kalian bisa menginspirasi siswa-siswa SMK yang ada di mana aja, teman-teman. Siap ya? Siap, Ihsan. Oke, Ihsan, lanjut lagi setelah kamu dari SMP belajar coding ketemu IDN. Nah, di IDN kamu belajar apa aja nih? IDN saya belajar, ya tentunya ada codingnya, belajar dasar dari web, PHP, HTML, CSS, JS, dan juga akhirnya juga Laravel akhir-akhir ini. Wah, Laravel. Gimana perubahan dari Python, kamu belajar Python, terus kamu belajar yang namanya HTML, CSS, JavaScript juga ya, terus Ya, Java, terus tiba-tiba kamu hadir di sini belajar yang namanya di SMK ini kamu belajar namanya Laravel. Nah, perubahan signifikan apa sih yang kamu rasakan kalau kamu belajar banyak bahasa pemrograman itu? saya jadinya merasa kayak bisa buat apa aja gitu. Dari Wah, misalnya belajar Python, saya bisa ngurusin data-data, ngotomasi tugas-tugas. Jadi kalau misalnya ada tugas yang dari misalnya IDN masuk-masukin data, saya coding Python aja gitu. Satu enter langsung oh, jadi. oh, kamu bagus ya. Saya jadi minder loh ini. Oke, teman-teman kasih reactionnya dong, kasih thumbs up buat pengalamannya Ihsan yang luar biasa ini guys. Oke, cool banget Ihsan. Nah, Ihsan hari ini katanya juga mau sharing-sharing nih. Ihsan udah ready ya untuk mempersiapkan slide-nya ya dan juga apa yang mau Ihsan sharing ya? Ya, ready. Oke, siap. Nanti teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman ya. Di kolom komentar bisa langsung tanya Ihsan. Nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau direct question ke Ihsan, bisa langsung angkat tangannya. Siap? Oke, angkat tangannya bisa langsung di sini ya. Nah kayak Faiha nih. Halo Faiha, tiba-tiba langsung tanya nih. Nah, itu salah satu contohnya kalau mau bertanya teman-teman. Kira-kira Faiha dan Malika ingin bertanya? Silakan, Faiha terlebih dahulu. Oke, enggak Mas. Oke, siap. Itu testing aja ternyata tadi. Baik. Oke, kita lanjut. Time is yours, Ihsan, untuk Oke, sharing-sharing hari ya. ini. Saya izin present. Oke. Sudah muncul ya layar saya. Sudah, sudah. Oke. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing tentang my journey dalam coding yang penuh dengan lika-liku dan juga kemenangan dan semacamnya. Sangat, kalau bisa saya bilang cerita saya ini cukup unik, tapi juga ada beberapa orang yang mungkin mengalami cerita ini. Pertama saya kenalin dulu nih,
Nama saya Nur Ihsan Al-Ghifari, biasanya dipanggil Ihsan, dari SMK IDN Boarding School Solo. Rumah saya itu di Surakarta, jadi pas-pas deket-deket di IDN Solo lah. Kalau bisa lihat juga ini ada Instagram dan link saya kalau mau lihat-lihat dikit. Langsung saya lanjut ke pertanyaan kenapa saya suka programming. Nah, pertama saya ketemu programming ini, saya sebenarnya sangat takut ya. Kayak lihat kode-kode yang nggak ada maknanya itu, saya takut awal-awal. Tapi seiring saya belajar kode-kode cara mereka bekerja, cara saya menggunakan mereka, semakin saya mendapatkan merasa kayak saya punya alat-alat saya gitu. Kalau saya bilang programming itu sebuah alat yang dimana dengan alat tersebut kita bisa membuat apapun yang kita inginkan. Bagaikan nih, misalnya saya punya, mungkin cerita sedikit, saya punya ayah saya tuh kerjanya di sekolah, dia tuh kerja sebagai komputer jaringan, jadi saya tuh ngurusin hal-hal seperti internet, koneksi router semacamnya, juga membawa komputer, fix komputer gitulah di Labcom. Nah, ayah saya ini mungkin skill utamanya tuh dalam komputer, dalam jaringan, tapi dia juga kayak punya sebuah alatnya itu skill pertukangan. Skill pertukangan ini tuh mungkin nggak berguna di semua saat, tapi dia itu bisa digunakan untuk buat apa yang kita inginkan. Kalau saya analogikan tuh programming itu seperti itu. Seperti saya mempelajari skill pertukangan. Jadi misalnya dengan skill, misalnya ayah saya dengan skill pertukangannya, misalnya di wastafel di rumah bocor. Kalau misalnya bocor, maka ya ayah saya ya langsung perbaiki aja. Beli bahan-bahannya, beli alat-alatnya, langsung perbaiki. Nggak usah nanya orang lain, nggak usah ngabisin uang buat nyewa orang lain. Programming itu seperti itu. Dengan itu kita bisa membuat apapun yang kita inginkan. Selama ya kita invest waktu dan invest bahan-bahan yang diperlukan. Seperti itu. Apalagi kita bisa membuat hal-hal yang apa kita inginkan. Jadi misalnya kita bagikan itu sebuah arsitek rumah. Arsitek itu mereka kan membuat sebuah diagram, membuat sebuah rancangan rumah. Nah, kita juga seperti itu. Programmer itu juga seperti itu. Kita membuat rancangan sebuah software yang lalu kita bangun menggunakan menggunakan alat programming yang telah kita pahami. Jadi dengan pengetahuan programming, kita bisa membuat aplikasi apapun yang kita suka. Mau buat YouTube, kayak buat Google, kayak buat Google Meet, semacamnya, itu bisa dengan programming. Dan itu tuh satu faktor yang sangat bikin saya intriguing gitu loh dari awal. Dan juga lagi, manusia itu curious. Nah, secara natural. Jadi, kalau saya lihat ya, manusia pasti tertarik dengan sesuatu. Mereka tuh penasaran. Misalnya ada orang yang suka gambar, ada orang yang suka misalnya ya coding seperti saya, ada orang yang suka buat rumah-rumah semacamnya. Dan programming itu pun juga termasuk. Karena saya suka programming karena tertarik. Saya tertarik dengan programming. Kenapa? Saya tertarik bagaimana cara kerja laptop yang di depan saya ini. Jadi dengan saya mengetahui cara kerja laptop ini, misalnya laptop saya rusak. Lah saya misalnya bisa bongkar. Misalnya ganti alatnya, ganti SSD atau gimana. Yang mungkin orang lain nggak bisa lakukan. Itu salah satu kayak keunggulan kamu bisa ngoding gitu. Jadi apa-apa misalnya ada rusak, kamu bisa perbaiki. Ada software yang misalnya nggak bekerja sesuai antum ekspektasi, ya bisa diperbaiki. Itu kenapa saya suka programming. Nah, saya di sini akan cerita sedikit tentang background saya atau latar belakang saya. Bagaimana saya dari awal nggak tahu apa-apa, orang yang biasa, tiba-tiba bisa ngoding. Semua itu berawal dari ayah saya sih sebenarnya. Jadi ayah saya itu kerja sebagai komputer jaringan di sekolah. Dia tuh ngurusin hal-hal seperti jaringan internet, seperti ngurusin Labcom, lalu misalnya perbaikin komputer yang rusak. Seringkali ayah saya tuh pulang, terus bawa komputer. Jadi casing komputer tuh dibawa ke rumah, buat dikerjain di rumah. Jadi ketika bawa komputer itu kayak dalam keadaan terbongkar, saya anak kecil waktu itu tuh sangat tertarik dengan komputer tersebut. Jadi biasanya saya datang tuh, karena saya dulunya cerewet, saya tanya, ini apa nih, gunanya apa? SSD dikonek-konekin, dimain-mainin, kabelnya diambil, dibawa pergi kemana gitu. Saya dulu gitu. Dan ini pun terjadi hampir mungkin setiap hari. Saya lihat, oh ini komputer nih keren. Jadi ini salah satu faktor pendorong besar
bagaimana saya tuh bisa sampai tahap sampai sekarang ini. Jadi sebuah exposure dari ayah saya tuh dapat membentuk saya menjadi seorang yang suka komputer tuh ya sebenarnya berawal dari ini. Dari ayah saya yang suka bawa komputer terus jelasin tentang saya tuh. Jelasin tentang komputer, komponen-komponen komputer. Misalnya nih, oh ini SSD, oh ini RAM, gunanya gini. Walaupun mungkin saya waktu itu nggak paham, ya saya senang-senang aja gitu. Karena senang lihat ayah saya tuh main-mainin komputer, kok bisa kerja Bi gitu. Nah, this stuck to me ever since. Jadi perasaan ini tuh stuck di dalam diri saya sampai sekarang. Nah, waktu itu kalau nggak salah kelas 1 atau nggak kelas 2 atau kelas 3 SD ya, saya tuh gabut banget di rumah. Jadi kalau nggak salah itu waktu hari Minggu, saya punya laptop. Bukan punya laptop sih, pinjam laptopnya ayah saya. Terus saya colokin ke TV tuh. Saya nonton YouTube, main game, ya seperti anak-anak yang keadiksi YouTube seperti biasa sih. Nonton YouTube seharian gitu. Tapi waktu itu kayak ada yang klik di kepala saya. Saya buka HP orang tua saya sih. Terus kayak, kok bisa sih aplikasi gitu? Kok bisa aplikasi kerja gitu? Terus saya tuh searching di Google, saya ngetik di Google, cara membuat aplikasi Android. Nah, ketika saya ngetik pasti Google ngasih autocomplete kan. Autocomplete itu kayak memberikan saran-saran query-query yang mungkin relevan dengan apa yang kita carikan. Yang buat saya sangat-sangat kayak tertarik gitu. Itu search query yang kedua. Cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Ini merupakan momen pertama saya dalam menemukan kata coding. Saya dulu nggak tahu tuh coding, programming itu apa, buat aplikasi itu apa. Saya pikir ya cuman, saya sebagai anak SD ya cuman main-mainan doang. Tapi saya nemu di Google, apa nih coding? Coding gimana nih? Dulu saya bukannya malah tertarik belajar coding, malah saya kebalikannya, malah jadi takut sama coding. Jadi dulu karena saya nggak tahu apa-apa tentang komputer atau semacamnya, ya saya kira coding tuh sebagai dalam bahasa itu kode. Kode yang saya kira tuh kayak pin gitu. Kayak pin di HP yang harus kita kasih kode, misalnya nomor berapa gitu biar bisa buka HP-nya. Jadi saya kira tuh kayak gitu. Jadi ketika saya pikir lihat ini coding, apa nih coding? Jadi saya harus buat aplikasi Android, terus lalu memecahkan sebuah puzzle. Gak mau lah. Terus saya pun searching gitu, cara-cara buat aplikasi tanpa coding. Padahal saya sendiri nggak tahu coding itu apa. Jadi saya nemu banyak aplikasi, service yang ada di internet. Misalnya salah satunya tuh Mobile App Maker dan semacamnya sih, banyak sekali. Saya coba-coba main-mainin, saya sharing ke teman saya ya. Jadi ketika sekolah gitu. Terus, coba nih aplikasiku nih. Terus gimana caranya? Login dulu di sini. Nggak mau lah. Jadi sebenarnya nggak buat aplikasi yang bener-bener sih. Cuman nyoba-nyoba aja. Dan itu pun tanpa coding. Nah, lalu saya tuh menemukan sebuah batu besar di Play Store, yaitu namanya aplikasi yang namanya Sketchware. Sketchware ini saya nemu, sebenarnya nggak inget sih sebenarnya. Mungkin karena dulu waktu saya masih sedang mencari aplikasi yang buat aplikasi gitu di Play Store gitu, cari aja lah gitu. Nemu yang namanya Sketchware. Sketchware ini dulu saya nggak tahu apa-apa, kayak apa nih, cobalah gitu. Seperti yang aplikasi-aplikasi yang coba sebelumnya. Ketika saya coba aplikasi ini, saya tuh terpapar dengan konsep yang mana kode balok, dimana kode balok. Ini pertama kali saya menemukan kayak penggunaan logika dalam coding. Saya ternyata nggak nyadar, coding tuh gini. Jadi di awalnya Sketchware ini saya nggak tahu awalnya cuma naruh balok-balok nggak jelas gitu. Kalau teman-teman pernah lihat itu, mungkin di sini tuh konsepnya kayak Scratch. Jadi bayangin, Scratch kan kamu bisa buat game dengan ngedrag and drop balok, misalnya karakter gerak ke kanan berapa kali, ke atas berapa kali, muter-muter, atau kasih suara gimana, dan hasilnya pun sebuah game. Tapi Sketchware ini beda, dia tuh konsepnya tuh daripada membuat sebuah game, tapi kita coding pakai balok, tapi outputnya tuh sebuah aplikasi Android. Dan aplikasi Android itu bukan aplikasi Android yang kayak kita perlu login, maksudnya kayak kita harus download Sketchware dulu baru bisa jalanin, enggak. Jadi outputnya tuh bener-bener aplikasi. Ketika saya run gitu, tuh bener-bener install aplikasi Android. Jadi dia tuh kayak dari sebuah balok kode bisa mentransformasi menjadi sebuah aplikasi yang real, aplikasi Android yang bisa kita share ke orang lain gitu. Nah, waktu itu saya langsung kaget, wah, ini keren banget nih.
saya bisa buat apa aja gitu kan. Ya saya waktu itu saya belajar gitu. Walaupun awalnya nggak paham apa, ya belajar aja gitu, cari-cari gitu. Di YouTube mungkin, atau mungkin cari-cari di artikel-artikel online. Sebenarnya nggak populer banget sih, jadi agak susah buat saya yang masih kecil di masa lalu. Tapi waktu itu saya belajar banyak hal. Dari aplikasi Sketcher ini, saya buat banyak aplikasi lah. Dari aplikasi misalnya aplikasi kalkulator yang nggak jelas gitu kan. Desainnya kalau di download tuh jelek banget. Cuman background hijau, terus tombolnya warnanya abu-abu, teksnya warnanya hitam, jadi nggak kebaca. Tapi ya sebagai anak kecil tuh saya udah merasa bangga gitu. Saya ini oh iya, kalau mau lihat aplikasinya bisa lihat di website saya. Nah, kalau misalnya udah buka LinkedIn saya tuh, di LinkedIn kalau nggak salah ada website saya tuh, nurisanalghifari.my.id. Itu blog saya. Jadi di blog pertama itu ada link ke beberapa aplikasi-aplikasi yang pertama kali saya buat di Sketcher tuh, mungkin bisa dilihat di situ, lihat bagaimana saya yang dulunya jelek banget dalam ngoding gitu kan. Jadi di Sketcher ini ya saya buat apa-apa gitu, gabut-gabut loh, main-main gini, coba-coba itu. Dan itu tuh saya tuh muncul sebuah ide gitu. Kan saya sekolah nih, kalau ada gurunya. Saya mikir tuh, saya bisa buat aplikasi, bisa di-share ke orang lain. Gimana kalau saya buat aplikasi buat guru saya? Ya terus saya kepikiran gitu, mikir aplikasi apa ya mungkin bisa berguna buat guru saya. Saya mikir tuh dulu sebuah aplikasi untuk buat kayak mengotomatisin ngitung nilai. Jadi saya tuh ketika kecil saya ngelihat guru saya tuh bawa kalkulator kan. Jadi misalnya ada lembaran soal banyak banget tuh, terus sebel gini bahkan. Dibaca satu persatu, dikalkulasiin, set nilainya 90, 70, set 80. Nah, gitu tuh menurut saya tuh kayak kenapa ya nggak ada kayak aplikasi gitu. Terus kasih jumlah soal, jumlah salah, set keluar. Atau enggak jumlah soal set langsung keluar semua list. Jadi kayak misalnya salah 1 98, salah 2 96, salah 3 dan seterusnya gitu sampai 0. Kayak keren nggak sih? Kayak tinggal lihat nilainya berapa, kasih nilai itu. Jadi simpel. Saya mikir oh ini bisa nih. Terus saya mulai tuh di rumah habis pulang sekolah langsung ambil HP, set main Sketcher. Dari beberapa hari ngoding nggak jelas dan berbanyak juga error-error yang didapatkan, saya akhirnya berhasil membuat aplikasi yang sangat primitif, sangat simpel, yang saya tuh membuat aplikasi misalnya guru bisa ya seperti tadi sih, input sebuah jumlah soal, jumlah salahnya, jumlah benarnya, terus tinggal dikalkulasiin tuh, hasilnya berapa, nilainya berapa. Juga ada mode list mode, jadi ketika gurunya ngasih jumlah soal, nanti keluar list salah satu berapa, salah dua berapa, salah tiga terusnya sampai 0 nilainya. Nah, waktu itu pun saya bangga banget, wah ini bisa nih saya share. Terus apa yang saya lakukan, saya share ke orang tua saya dulu. Terus orang tua saya itu kayak, wih keren nih, boleh nih. Terus Mi, tolong share ke Pak ini dong. Ya udah di-share kan ke gurunya. Nah, datang ke sekolah, tiba-tiba dibicarain tuh, wah Ison buat aplikasi gitu sama teman-teman saya. Bahkan guru saya pun sampai kayak, wah buat aplikasi ya San, gimana San, gitu. Terus teman saya, oh dia upload ke Play Store bisa nggak San? Oh buat aplikasi nggak bisa upload ke Play Store. Terus nggak bisa, gimana? Ya gitulah. Jadi itu momen dimana saya tuh menjadi seorang yang, bisa ngoding, bisa buat aplikasi nih. Di sekolah saya, di kelas saya sih sebenarnya terkenal dari itu. Dan itu saya mulai buat aplikasi nggak jelas lagi ya dari itu. Nah, lalu skip beberapa tahun sih, kelas 5, kelas 6 saya belajar Python, lalu kelas SMP. Masuk SMP, saya tuh terpukul dengan COVID. Jadi ketika saya kelas 2 sama kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 1 pertengahan sampai kelas 3 pertengahan. Jadi 2 tahun situ COVID datang. Yang awal-awalnya sekolah-sekolah biasa kan, yang nggak buruk-buruk amat lah. Maksudnya kayak mikirin ada COVID di Amerika, ada COVID di Cina gitu kan. Oh ya nggak masalah lah. Kan ya semoga aja nggak masuk Indonesia. Masuk Indonesia, terus kena kabupaten saya. Terus sekolah saya ini menetapkan PJJ. Jadi saya diliburkan dulu. Awalnya tuh niatnya cuma libur secara temporary. Jadi dipikir tuh nanti kita cuma libur misalnya 2 minggu gitu. Terus masuk lagi. Menganggap COVID itu nggak bakalan nyebar sampai Sukoharjo lah misalnya. Nah, tapi ternyata nyebar sampai Sukoharjo. Dan selama di waktu itu yang awalnya bilang 2 minggu, sampai berapa bulan gitu. Berapa bulan nggak sekolah di rumah aja gitu. Terus habis itu mulai PJJ. Nah, ini dimana saya tuh mulai
merasakan kegabutan yang hakiki. Gabut banget di rumah, gak ngapa-ngapain. Yang dulunya saya awalnya tuh di sekolah, kayak mungkin ngomong ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan, mungkin main-main gak jelas, mungkin belajar nggak banget sih, karena nggak terlalu belajar. Tapi yang awalnya punya kerjaan tuh ketika mulai pandemi, kita mulai lockdown, saya udah kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak mau ngapain gitu, mau ngapain lagi, kayak nggak ada kerjaan, nonton YouTube, nonton YouTube bosenin gitu kan. YouTube setiap hari, walaupun mungkin nonton YouTube setiap hari enak, tapi kalau udah mungkin 1 bulan atau 2 bulan, ya udah bosen banget gitu loh, rasanya udah bosen banget. Dan itu pun saya mulai nge-visit ulang aplikasi yang Sketchware itu, karena di masa-masa situ tuh saya kalau bisa dibilang sedang hiatus gitu, hiatus coding. Jadi kayak udahlah ribet Sketchware, malas lah ngurusin sekolah dulu gitu. Tapi waktu-waktu pandemi itu saya mulai visit ulang Sketchware ini. Terus mungkin saya bisa expand bahasa Python, bahasa semacamnya, saya belajar online. Apalagi kan dengan jumlah waktu yang istilahnya tak terbatas waktu itu. Karena dulu tuh kayak udah kosong banget, nggak ada apa-apa gitu, gabut. Ya udah, saya mulai belajar cari-cari resource online, buka-buka YouTube. Jadi yang dulunya YouTube saya homepage-nya ada gaming, ada vlog, ada apa. Sekarang full coding semua tuh isinya. Waduh. Jadi saya belajar kebanyakan sebenarnya dari YouTube sih. Dan ya ini saya perlu tekankan sih tip ini. Saya kasih satu tip nih. Jadi kalau YouTube, saya saranin tuh cari YouTube yang Inggris. Jangan lihat yang Indonesia. Ya mungkin awal-awal mungkin cari Indonesia lah. Mungkin misalnya web programming Unpas gitu. Bagus, channelnya bagus. Cuman kalau saya saranin tuh mending cobalah ngolek-ngolek sedikit Inggris gitu. Walaupun mungkin kita Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, tapi coba pahamin. Karena itu tuh sangat berguna di long term, sangat berguna di jangka panjang. Sumpah, guna banget Inggris. Sampai sekarang itu saya gunain Inggris tuh hampir setiap hari gitu. Di laptop sih sebenarnya. Jadi dengan bahasa Inggris, dengan taunya kita bahasa Inggris, itu tuh terbuka. Kayak istilahnya tuh dulu sebuah kayak lahan yang penuh dengan artikel-artikel video-video YouTube coding terkunci dengan sebuah gerbang. Dengan bahasa Inggris kita bisa buka itu, kita punya akses ke resource seluruh dunia. Jadi dari itu kita bisa belajar apapun yang kita inginkan, pretty much. Karena ya coding kan bahasa Inggris kan, dan juga emang resource kan ya pastinya kalau ketika bahasa Inggris ya emang coding juga di Inggris sih, di Amerika awal-awalnya. Dan maka dari itu pasti resource di mereka tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Dan dengan memiliki pengetahuan Inggris, kalian tuh bisa kayak full power gitu. Kalian nggak cuman tertutup di dalam kubah bahasa Indonesia, di dalam kubah programming Indonesia yang mungkin yang emang nggak sebesar Inggris sih, karena Inggris itu sangat luas. Resource-nya sangat luas. Soal situ, sana, situ, banyak banget channel Inggris. Kalau misalnya channel Indonesia, paling saya tahu cuma satu doang sih, yaitu web programming Unpas. Tapi untuk channel Inggris saya tahu banyak banget. Banyak banget. Web Dev Simplified, Fireship, apa lagi ya? Banyak banget lah intinya. Kayak Let's Get Rusty dan semacamnya itu tuh banyak banget channel-channel Inggris yang di sana yang saya aja nggak tahu. Nah, menarik banget nih, pastinya. Isan, kita mau absen dulu. Yang di sini yang takut bahasa Inggris mana suaranya? Waduh. Ayo. Ini Faris sama Faris mana nih? Ayo. Faris sama Faris gimana? Ustadz Tio, open suara dulu boleh. Faris gimana? Daus, oke. Ini di sini ada juga nih Faiha, Syafa juga takut Inggris kah? Oke, tenang, sabar. Oke, pelan-pelan teman-teman karena Inggris itu sangat berpengaruh ya Ihsan ya. Sangat berpengaruh dalam hidup saya sih. Oke, teman-teman di sini sudah ada yang belajar OOP belum? OOP. Ayo, OOP apa itu? OOP, ada yang pernah belajar OOP? Angkat tangan mana? Angkat tangan. Anak SMP kalau belum enggak apa-apa. Angkat tangan dulu aja boleh. Oke, mantep. OOP artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? OOP itu bukan ciki ya. Kalau ciki pakai S. OOP. Ada yang tahu? Object Oriented Programming. Itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sunda. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya PBO ya teman-teman ya. Oke, programming berbasis objek. Yeah. Nah, itu tuh penting banget tuh untuk kita belajar bahasa Inggris karena kita tahu istilah-istilah yang masyhur yang digunakan di dunia teknologi.
Bahkan kalau kalian mau kerja jadi di startup, banyak banget bahasa Inggris. Benar nggak, Ihsan? Sangat. Nah, startup Pasti. aja namanya udah bahasa Inggris kan, Iya. teman-teman. Nah, kapan-kapan kita bisa nih bikin nanti community talk show pakai bahasa Inggris. Wah. Nanti yang ngisi si Daus, oke? Daus ready? Yesus. Oke, sip. Ihsan, time is yours. Silakan. Siap. Thank you, Kak. Ya, jadi bahasa Inggris itu sangat-sangat berpengaruh dalam hidup saya. Jadi kayak yang awalnya saya tuh mungkin cuman terlimitasi di circle bahasa Indonesia yang cuman itu doang. Ya saya nggak bakalan berkembang. Kalau saya emang pengen selevel orang-orang Inggris, ya saya harus bisa bahasa Inggris. Begitu sih. Nah, waktu-waktu ini saya ya udah belajar banget lah tentang bahasa Inggris dan semacamnya. Saya pun ketika gini, ada juga satu poin di mana saya tuh sedang buka Sketcher. Nah, aplikasi Sketcher ini kan buat aplikasi Android. Dia tuh bukan cuma buat aplikasi doang, tapi dia juga ada namanya hub atau apa ya, marketplace atau gimana gitu. Jadi isinya tuh di mana orang-orang tuh bisa sharing project mereka. Kayak Play Store lah. Jadi orang buat project Sketcher terus diupload, dipublish gitu. Orang-orang bisa lihat dan semacamnya. Jadi dari itu tuh ada semacam sebuah komunitas yang terbentuk dalam Sketcher. Dan itu tuh juga ada komunitas Indonesianya. Waktu itu dulu saya nggak tahu banget bahasa Inggris sih, cuma tahu dikit-dikit doang. Jadi saya ya cuma lihat project-project orang Indonesia doang. Dan itu tuh saya nemu orang yang namanya Aditya Kapal 362. Orang ini sangat-sangat influential bagi saya. Jadi dia tuh project-project Sketcher-nya tuh ngeri-ngeri tuh. Yang dulunya saya cuma buat kalkulator apa, dia udah buat video player, udah buat game engine semacamnya. Ngeri lah orangnya. Nah, di salah satu projectnya Aditya Kapal ini, di komentarnya tuh ada link. Jadi dia tuh nge-share sebuah grup WhatsApp yang dia panggil tuh sebagai komunitas Sketcher Indonesia. Jadi saya tuh waktu itu, join aja lah. Join. Nah, karena dulu saya cerewet, ya saya paling aktif di grup itu. Jadi apa-apa ngomong, walaupun nggak jelas misalnya ngomong tentang apa gitu makanan atau ngomong tentang sekolah, walaupun emang topiknya harus yang coding-codingan. Ya saya sekali-kali ya mungkin bantulah orang, misalnya ini nggak bisa, nih jadi gini nanti. Saya pengalaman banget gitu. Jadi, nah itu titik poin yang bisa membuat saya tuh nggak cuma di rumah doang. Jadi saya nggak ngerasa di rumah doang. Saya tuh ngerasa ada orang-orang di sekitar. Cuman di dunia maya gitu. Saya bisa ngobrol-ngobrol gitu dengan orang lain. Jadi istilahnya saya menemukan teman saya yang baru. Tapi teman-teman saya yang baru ini di luar. Cuman bisa lewat chatting. Dan ini juga mulai di mana saya bisa nge-grow koneksi saya. Yang dulunya koneksi in Sketcher doang. Saya tiba-tiba terletak di komunitas-komunitas sampai internasional. Jadi ceritanya gini. Jadi awalnya tuh di grup ini kan pasti ada sebuah admin. Adminnya ya dia sih, Aditya Kapal 362. Tapi juga ada orang-orang lain sebenarnya. Ada kalau bisa saya sebut namanya tuh kalau nggak salah ada Teamworks Dev, ada NDA, ada Agus J Coders dan semacamnya, nama-nama nggak jelas. Nah mereka tuh kayak istilahnya tuh kayak orang-orang paling pinter lah di grup itu. Orang-orang figur gitu. Jadi ada masalah, yang jawab pasti itu aja. Dan saya sekali-sekali jawab lah, nanya-nanya gitu semacam. Saya tuh kayak ngeidolakan, ini keren nih orangnya buat aplikasi keren-keren, ya kan. Terus saya waktu itu di si salah satu orang nih namanya Teamworks Dev. Teamworks Dev itu dia buat aplikasi. Dia buat aplikasi yang dulu musik player sih sebenarnya. Musik player. Dia buat aplikasi musik player. Ya saya sebenarnya dulu nggak tahu sih tentang hukum-hukum semacamnya. Jadi abaikan aja karena dulu saya nggak tahu. Jadi dia buat musik player. Halo. Sepertinya ini ya, Ihsannya ke pending ya. Internetnya tiba-tiba lagging. No worries teman-teman, no worries. Nah, di sini aku bakal coba untuk tanya-tanya dulu nih. Di sini tadi katanya ada anak-anak dari SMK 11 juga. Oke, mana nih? Hasban, mana suaranya Hasban? Halo. Halo, selamat sore Kak Deo. Sore. Ini Hasban sendiri atau bareng-bareng teman-teman nih? Sepertinya sendiri. Saya kan barusan Oke. dikasih tadi juga linknya. Menarik. Nanti Hasban boleh lah ya gabung ke kita dan gabung ke Wah, community kita. Oke ya? boleh. Boleh. Siap Hasban.
Halo teman-teman semuanya, di sini aku bakal coba share screen dulu, aku take over dulu sebentar. Kita akan main games teman-teman semua di sini. Kita bakal main games terlebih dahulu karena aku sudah siapkan gamesnya teman-teman. Nah, aku bakal share screen ya. Kita punya 3 pertanyaan. Nanti yang benar pertanyaannya bakal ada hadiah menarik dari kita teman-teman. Ready, 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 ready. Kalau ready, bisa langsung kasih jempolnya teman-teman. Kasih jempolnya mana kalau ready. Kita Waduh. bakal ada hadiah menarik. Oke, sebentar ya Ihsan, kita mau masuk ke sesi kuis dulu. Siap. Teman-teman, kita punya 3. Wah, 3 soal. Teman-teman di sini kalau yang bisa menebak langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan ya. Atau angkat tangan dulu baru open mic ya. Jangan open mic dulu baru angkat tangan. Oke, siap teman-teman? Siap. Jadi alurnya angkat tangan dulu baru open mic. Oke? Oke, aku bakal ini ya. Aku bakal share screen dulu. Izin. Sebentar aku share screen. Setelah ini baru kita lanjutkan lagi sesi ininya. Oke, sudah terlihat slide aku ya teman-teman ya. Kita punya kuis. Nah, Ihsan nanti bantu aku untuk menjawab karena ini seputar Ihsan juga. Oke? Oke, siap. Pertanyaan pertama, teman-teman. Oke. Sejak kapan Ihsan mengenal coding? Ada yang tahu? Angkat tangan langsung. Tio. Tio kan rame tuh. Pak Guru. Nah, coba pilih salah satu Ustadz Tio. Siapa yang mau menjawab? Daus. Daus. Apa Daus? Sejak kapan? Sejak kapan Ihsan mengenal coding? Ihsan suka ngoding tuh sejak SD. Sejak SD. Benar gak jawabannya Ihsan? Bener masa sekolah kita nih. Boleh, boleh. 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 Benar jawabannya sejak SD, teman-teman. Oke, 1 poin untuk si Daus. Pertanyaan selanjutnya. Istilah lain dari kode balok adalah barusan aku kasih tahu. Faiha, silakan Faiha. Faiha, silakan. Open mic. Kalau nggak bisa open mic, bisa ketik langsung Faiha, boleh. Block based programming, Kak. Oke, good. 100. Mantap. Satu sama. Semakin sengit. Thank you, Faiha. Good job. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pamungkas Bambang. Hehe. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah apa nama aplikasi pertama yang membuat Ihsan bisa menghasilkan aplikasi sederhana? Tio lagi, Ustadz Tio, silakan. Gantian coba. Bang Bani. Bismillah. Ayo Bang Bani. Salam dulu. Kadima. Bismillah, Sketchway. Wah, bismillah jawabannya benar. Oke, 100 buat teman-teman. Mantap. Oke, nanti ya hadiahnya kita hubungin ke PIC teman-teman ya. Mantap. Oke, nanti kalau Faiha ini dari SMP atau SMK? SMP Kak. Oke. SMP-nya mana? SMP di mana? Boleh diketik. Nanti kakak bakal hubungin. Iden Boarding School Ahwat boleh. Nanti kakak bakal hubungin ininya PIC-nya ya. Siap. Lanjut. Silakan Ihsan. Time is yours. Terima kasih, Kak. Oke, ya sudah. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya mana ya? Sampai masuk komunitas. Jadi ketika saya buka aplikasi Sketcher ya, saya masuk komunitas grup WhatsApp yang lalu saya aktif di dalamnya. Nah itu saya dapat teman namanya Teamworks Dev. Dia sharing aplikasinya, lalu saya nawarin dia buat aplikasi desktop. Yang saya dulunya sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya cara buat aplikasi desktop. Tapi saya sharing kayak gue coba aja lah gitu. Yang akhirnya saya abandon sampai sekarang. Tapi saya dapat koneksi sama dia. Saya sering chat kayak gabut-gabut nggak jelas gitu kan. Sharing sama Teamworks dia tentang ini tuh. Terus dia ngomong gimana. Nah, terus ketika tiba-tiba nih
Dia Teamworks Dev nih, dia orangnya tuh ternyata punya kenalan orang luar. Dia punya komunitas yang mana nih, That Cake ID nih, yang paling atas, paling tengah. Dia tuh punya beberapa orang dari berbagai macam negara, dari orang misalnya orang Prancis, ada orang Hungaria, ada juga orang Amerika kalau nggak salah. Jadi dari berbagai macam itu tuh terkumpul dalam satu kayak kelompok gitu, orang-orang yang suka coding. Dan mereka tuh sepantaran sama saya sebenarnya. Jadi mereka tuh sama-sama SMP, juga sama-sama ngoding, juga sama-sama nggak suka sekolah. Jadi intinya gitu sih. Kalau misalnya saya sarankan ya, tips kedua ya. Jadi cari komunitas yang sesuai dengan apa antum gitu. Jadi cari komunitas yang dimana kamu itu tuh mirip dengan antum, orangnya mirip dengan kamu. Misalnya kamu suka coding, nggak suka sekolah misalnya. Ya kamu cari komunitas yang orang-orang yang tersebut. Dan saya tuh sangat hoki-hokinya tuh bisa sampai masuk ke That Cake ID. Jadi saya dari itu tuh karena dulu sebenarnya Inggris saya nggak bagus-bagus amat sih. Jadi saya cuma ngomongnya primitif, biasa-biasa Inggris like how are you gitu. Yes, I'm fine, I'm san gitu. What you like to go biasa gitu. Terus seringnya kali saya ngomong bahasa Indonesia lah, karena sama si Teamworks Dev ini orang Indonesia, dia dari Palembang ya, dari Palembang. Jadi kita sharing-sharing sedikit tentang Palembang semacamnya. Itu titik di mana saya tuh ketemu sama orang luar pertama kali gitu. Dan saya tuh nggak nyadar ternyata itu sangat kayak menimbulkan dampak yang sangat besar bagi saya. Jadi dari saya yang mungkin awal-awal saya Inggrisnya nggak bagus loh, nggak paham apa-apa gitu, cuman ngomong-ngomong Indonesia, terus Inggrisnya cuman biasa-biasa aja gitu, primitif. Tapi dengan saya ngobrol sama orang-orang luar, orang-orang yang bisa Inggris, saya tuh jadi kayak ketular gitu loh Inggrisnya. Jadi saya tuh kayak dimasukkan, kayak bayangin kamu tuh pergi ke Amerika terus tapi nggak balik ke Indonesia gitu. Ya kamu terpaksa pakai bahasa Inggris. Dan emang kamu harus pakai bahasa Inggris biar bisa komunikasi sama orang. Karena kamu baru dengan orang yang bisa Inggris, ya kamu tertular bahasa Inggrisnya. Dan itu tuh apa yang terjadi ketika saya di That Cake ID. Ketemu seorang Hungaria, sharing-sharing tuh, di sana gimana, oh dingin, gimana. Terus saya kenal tuh, misalnya saya P gitu, kok nggak jawab, weh di sini masih jam 3 malam gitu. Jadi waktunya beda. Nah dari situ pun saya jump ke organisasi namanya Sketch Hub. Nah dari Sketch Hub, jadi ternyata Teamworks ini dia juga kenalan dari Sketch Hub nih. Dia jadi kayak orang moderator lah di sana. Dulu nih Discord server bentukannya. Jadi saya tuh di-invite, cuman join sebagai member biasa aja. Ya, tapi seperti biasanya ya saya jadi aktif lah, gabut gitu ngomong di sana. Dan saya pun di sana terekspos ke orang luar yang lebih banyak. Kan di That Cake ID ini dia orangnya cuman beberapa orang lah, cuman 6 atau 7 orang gitu. Nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau di Sketch Hub ini dia orangnya tuh dia sebuah komunitas. Jadi bukan cuman grup orang, tapi dia kayak ada grup, cuman ada orang-orang lain yang join. Dan waktu itu kalau nggak salah ada beberapa puluh member gitu. Dia aplikasi, jadi Sketch Hub ini kayak sebuah aplikasi yang mendukung Sketchware, yang buat oleh orang-orang yang suka Sketchware. Nah, itu orang-orang di mana orang yang suka Sketchware yang one minded tuh berkumpul di sana. Jadi mereka buat aplikasi semacamnya di sana. Dan ya saya ketemu dengan banyak orang tuh di sana, komunitas kayak orang dari India, orang dari Amerika, orang dari Hungaria, Perancis, Jerman, mana lagi ya, Polandia juga ada, banyak lah intinya. Kayak banyak sekali anak ketemu saya di sana. Oh, ada orang Jepang juga. Jadi di sana saya dapat banyak kenalan, tapi sekaligus saya juga kayak meningkatkan skill Inggris sana. Karena saya tuh langsung ngomong tuh bahasa Inggris gitu aja. Karena kalau saya pakai bahasa Indonesia ya nggak ada yang paham kalau pakai bahasa Indonesia. Terus saya juga join ke beberapa organisasi lain kayak misalnya Blogkok. Juga ini Tautan nih, organisasi salah satu punya orang yang dari Sketch Shop ini. Jadi di Sketch Shop ini ada orang buat Tautan, saya di-invite masuk Tautan, orang Prancis. Terus juga Sketcher Pro nih, komunitas yang lebih gede lagi. Di sini tuh saya merasa kayak saya punya teman gitu. Sangat saking punya temannya tuh mesti setiap hari saya di komputer gitu. Di komputer ngapain ya, buka Discord, chatting nggak jelas gitu, ngoding juga gitu. Dan itu tuh mulai fase-fase di mana saya tuh nolak. Jadi nggak pernah keluar, nggak pernah apa ya, emang nggak boleh sih karena kan dulu pandemi, emang lockdown, tertutup, kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu sih salah satu titik yang sangat kayak mengubah saya gitu. Dari orang yang cuman di circle-nya orang Indonesia, tiba-tiba saya bisa berbaur sama orang internasional. Nah, waktu itu pun juga di 2021 saya mulai gila ngodingnya. Jadi itu saya waktu itu kan terkenal sama GitHub tuh, sama orang-orang di Sketch Shop. Terus saya nyoba-nyoba lah nge-push apa gitu. Saya main GitHub tuh, push kode semacamnya.
Yang awalnya saya nggak tahu cuman push aja gitu. Terus lama-lama anak juga paham, oh ternyata Git gunanya gini, oh ternyata gini semacamnya. Jadi semua tuh ketika ngasah sebuah skill, kita nggak ujuk-ujuk tahu tiba-tiba set ini caranya gimana. Enggak, kita awalnya ada prosesnya, kita pakai dulu, susah-susah dulu, baru kamu paham sebenarnya. Saya tuh waktu itu gila banget. Jadi saya tuh kan di GitHub kan ada itu hijau-hijau di bawah tuh, di bawah profil. Kalau di IDE ini panggilnya namanya cendol hijau sih. Cendol hijau yang hijau-hijau gitu. Itu menunjukkan aktivitas kita di GitHub. Nah, karena saya pengen keren gitu, wah biar saya kelihatan sibuk ya kan. Saya komitmen. Seenggaknya satu hari itu satu komit. Jadi di GitHub nih satu hijau itu berarti ada aktivitas komit. Kalau misalnya hijau banget berarti komitnya ada banyak. Dan itu pun saya mulai komit banyak lah buat banyak project semacamnya, nyoba-nyoba ini. Dan sampai saya terbiasa pakai GitHub. Jadi apa-apa pakai GitHub, apa-apa GitHub, upload GitHub semacamnya. Dan juga buat organisasi di GitHub kayak buat SketchUp gitu, terus ngajak orang join, terus gimana. Itu tuh poin di mana saya tuh bener-bener belajar programming. Yang dulunya saya cuma belajar Python, belajar Sketchware, belajar ini doang, itu doang. Saya mulai terekspos ke teknologi-teknologi seperti Python, seperti bukan Python doang sih, kayak bisa Android, misalnya bahasa Rust, backend development, web development, front end React, dan bahaya Linux ya. Linux sangat paling penting. Lalu ketika saya masih di rumah ya, masih biasa aja. Tiba-tiba saya udah kelas 3. Loh, mau SMA nih. Mau SMA di mana? Masalahnya nih, saya SMP nih selama saya belajar coding di waktu itu, sebenarnya saya ketika jangka waktu yang dari itu ya, join komunitas, belajar coding, itu tuh semua saya masih sekolah sebenarnya. Masih ada Zoom meeting yang harus saya ikutin gitu. Tapi saya ikut matiin mic, seperti biasa lah. Matiin mic, matiin video, tinggal ganti set coding. Dah gitu. Saya selama itu gitu doang. Ada tugas gak anak kerjain. Jangan diikutin ya guys ya. Tapi ya itu dulu dimana saya tuh kayak udah males banget sekolah. Gak pengen gitu. Saya udah bisa ngoding, udah ada istilahnya saya punya skill biar bisa divalidasi orang gitu kan. Bisa nyari duit semacamnya. Saya rasain dulu gitu. Dan saya ninggalin sekolah. Dan itu pun berdampak buruk buat saya. Saya tuh jadi rapotnya jelek banget loh. Jadi dulu kayak bukan dulu sih. Kalau misalnya mau daftar sekolah kan mesti yang dilihat rapotnya dulu. Kalau rapotnya jelek ya ngapain dimasukin? Mesti nggak dimasukin. Dan saya tuh tiba-tiba kelas 3 tuh baru nyadar, iya ya rapot anak jelek. Terus gimana mau ke sekolah lain gitu ke SMA? Nggak bisa. Nah, setelah saya di SMA tuh bingung tuh mau ke SMA mana. Saya pun ya cerita-cerita sama orang tua saya gimana nih, terus cari-cari alternatif. Saya sampai ini dari Solo ke Kudus naik mobil gitu. Selama 4 jam atau 6 jam buat survei di satu sekolah namanya Raden Umar Said. Tapi orang tua saya kurang suka. Tapi waktu itu tuh ketika balik pulang, kita itu nggak langsung ke Solo, tapi kita ke arah timur dulu. Mau kemana nih? Mau ke Karangpandan, mau ke Tangmangu lah. Ngapain ke Tangmangu jalan-jalan? Enggak, nih ada yang namanya IDN. Jadi orang tua saya tuh nemu IDN di sosial media, terus cobalah survei ke sana. Dan ya hasilnya ya orang tua saya suka, dan boleh nih. Terus ya akhirnya saya masuk. Di IDN ini semuanya berubah, pandangan saya dengan dunia tuh berubah secara komplit. Yang dulunya saya diem-diem di rumah aja, ke lockdown, no lab, gak ada gunanya. Tiba-tiba suruh langsung dilemparkan dunia ke muka saya gitu. Forced to face the real world in himself. Jadi dari anak yang introvert yang nggak bisa ngapain, tiba-tiba suruh ngomong, suruh apa-apa. Di IDN tuh ya seperti yang kita tahu ya, IDN tuh ngeri. IDN tuh ini itu yang sangat tidak kita ekspektasi. Hal-hal kayak misalnya IDN Khusus Society, IDN Tangguh, IDN Khusus Nursing Home, IDN apalagi, IDN Venture, IDN banyak lah, IDN seperti itu. Jadi kayak kita tuh anak terpaksa dari yang awalnya nolep, yang awalnya nggak tahu apa, tiba-tiba harus ngomong gitu. Dan itu pun pertama kali saya terubah pikirannya. Di sini saya nemuin banyak banget temen, banget yang seru-seru, yang mungkin agak nakal tuh gimana. Tapi inilah pertama kali saya kayak terkeluar dari cangkang saya yang telah saya buat sebaik-baik mungkin selama SMP itu, masuk ke IDN, tiba-tiba harus keluar tuh dari rumah yang udah saya bangun dengan baik-baik. Ya saya akhirnya ketemu dunia itu. Saya ketemu dunia, bener ketemu dunia pertama kali. Saya kira dunia tuh apa, mendingan di rumah bisa kerja remote, bisa ngapa-ngapain, ada teman online, ngapain keluar. Ternyata dunia tuh lebih besar daripada yang saya kira.
saya jadi lebih tangguh, saya jadi lebih komunikatif, saya jadi lebih berani kayak waktu sekarang ini memberikan sebuah sharing section gitu. Itu dulu awalnya kalau misalnya saya SMP ngelakuin gitu tuh nggak mungkin, saya langsung reject, enggak lah, nggak mau, mending ngoding gitu kan di rumah. Tapi ternyata juga ada dampak yang sangat baik bagi saya. Setelah saya sampai sekarang ini. Nah, apa yang saya pelajari selama waktu rentang dari SD sampai SMK ini banyak banget sih. Tapi saya coba condense sedikit sih. Jadi di SD saya belajar, di SD saya belajar banyak tentang programming logic, bukan programming coding sih, lebih ke logic. Jadi dulu saya main-main Sketchword. Sama halnya dengan orang-orang anak-anak SMP di sini kan belajarnya Scratch macamnya, pakai ya block-based programming, dan semua itu tuh saya self-taught. Jadi itu otodidak, gak ada mentor. Hasilnya lambat banget. Dari SD kelas 3 saya perlu berapa tahun baru bisa ngoding beneran gitu. Jadi saya waktu itu belajar logika bagaimana komputer bekerja. Oh, ternyata komputer gini tuh. Dan itu pun di kelas 5 saya pertama kali belajar bahasa Python. Lanjut ke SMP. SMP masa pandemi, seperti yang mungkin saya telah beritahu, masa pandemi saya bisa ngapa-ngapain, ya saya belajar. Mungkin nggak belajar full sih, mungkin pikiran teman-teman kayak, oh saya belajar setiap hari, misalnya kayak seharian dari pagi sampai pagi ngoding terus, enggak sih, enggak. Pasti di seling-seling, sebenarnya sebagian besar sih, paling nonton YouTube gitu. Nonton YouTube, habis itu ngoding. Gabut, nggak tahu, bingung, pusing, nonton YouTube, udah gitu. Terus diulang-ulang, bisa aja coding. Karena ya COVID pandemi, karena saya tertutup tuh dalam lokasi itu, dalam rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu pun saya belajar banyak sekali programming. Kayak apa front end, back end, saya sebenarnya jangan saya. Lalu di IDN boarding school sampai sekarang ini, saya tuh mulai istilahnya tuh mempelajari ulang hidup yang dulunya saya dapatkan ketika saya masih SD tuh, saya buang dari jendela ketika saya SMP. Ini tuh saya mulai mempelajari ulang cara hidup sebagai seorang manusia, hidup cara berbaur dengan manusia lain. Saya belajar teamwork, communication, resilience, tangguh semacamnya. Jadi orang leader harus bisa manajemen orang, mau nggak mau harus gini, mau nggak mau harus gitu, dan semacamnya. Saya belajar banyak hal kayak gitu. Yang dulunya saya cuman ya paling dikasih makan orang tua saya, yang penting ada komputer, internet nyala, dah selesai. Ternyata lebih dari itu dunia itu. Saya ingin sharing beberapa project ya, project saya. Dari di DN, awalnya mulai dari DN. Di DN saya buat news portal dari Laravel PHP. Jadi news portal ini dia istilahnya cuma news portal sih, sebuah portal berita yang dimana dia yang ngurusin tuh ada backendnya juga, ada Laravel untuk PHP. Terus di hosting nih, kalau mau lihat nih websitenya ada di sini. Nggak bagus-bagus amat sih, cukup primitif, tapi ya bisa-bisa aja lah. Belajar banyak hal kayak misalnya CRUD, CRUD gitu kan, MySQL, SQL. Saya yang dulunya nggak tahu teori-teori, tiba-tiba tahu berapa lah, misalnya kayak SWOT teori, terus hal-hal misalnya design thinking ya, misalnya dalam hal desain. Ada juga saya buat e-commerce site akhir-akhir ini, tugas project akhir IDN buat toko online pakai Laravel PHP seperti biasa sih. Tapi di sini kita pakai Mitrans buat payment gateway-nya. Jadi bisa benar-benar beli sih. Bisa benar-benar beli. Nah, saya pengen sharing sedikit tentang project personal saya. Project yang telah saya lakukan tuh bukan di DN, tapi di sebelum IDN. Saya tuh membuat yang besar nih 2 aplikasi nih, OpenBlock sama Blockhook. Jadi gini ceritanya. Ceritanya tuh ketika saya di SMP akhir-akhiran tuh, aplikasi yang nama Sketchware itu udah kayak popularitasnya hilang. Dia udah nggak baik yang pakai, udah jeblong lah, udah hilang gitu, udah developernya udah kabur gitu. Jadi jarang banget update, hampir nggak pernah. Jadi saya sama nih orang namanya The Clash Fruit nih dari Hungaria nih, kita berinisiatif buat membuat Sketchware kita sendiri gitu. Kita tuh berinisiatif buat kayak ngetem untuk membuat sebuah Sketchware yang baru yang lebih baik dari Sketchware yang biasanya. Jadi kan dari bertahun-tahunnya Sketchware dan dari feedback komunitas kita, pasti kita tahu nih jeleknya Sketchware apa, bagusnya apa. Terus kita mau buat aplikasi itu dari kejelekan itu dan keburukan itu, terus kita bentuk sebuah aplikasi yang lebih baik. Nah, lalu muncullah sebuah model yang Sketchware tapi dia tuh memutari prinsip modularitas. Jadi Sketchware nih misalnya dia cuman balok-balok kode terus kita ekspor jadi aplikasi jadi.
misalnya nih orang mau pakai iklan, mau nambah iklan di Sketcher, kan mereka nggak bisa karena saking kakunya gitu. Jadi kita mikir tuh, saya sih sebenarnya dari ide ini. Jadi saya tuh mikir gimana kalau orang tuh bisa impor istilahnya plugin. Nah, plugin. Kata bagusnya plugin sih. Jadi dari aplikasi yang Sketcher yang kaku, orang bisa impor plugin. Misalnya plugin nambah iklan misalnya. Jadi orang bisa nambahin iklan di aplikasinya atau enggak nambah library ini, library itu semacamnya. Dan ini tuh juga poin paling pentingnya tuh orang bisa buat pluginnya sendiri. Tapi ya seperti project yang lain, dua-duanya gagal sih. Yang awal ini OpenBlocks nih sangat dapat banget attention-nya gitu. Jadi ketika kita share di komunitas kita, banyak banget yang join. Rusuh tuh servernya, Discord servernya project kita tuh. Pada, ini OpenBlocks gimana. Terus ya saya sering sharing lah status. OpenBlocks sekarang statusnya gini. Terus keren-keren gimana gitu. Terus sampai di-share ke orang luar gitu. Sampai ada di Reddit. Terus ada banyak orang berdatangan gitu di servernya. Ada banyak orang datengin, lihat GitHub-nya. Terus nge-star gitu kan. Jadi udah cukup banyak. Tapi gagal sih OpenBlocks karena masalah arsitektur dan juga kesalahan saya sendiri sebenarnya. Juga lanjut saya coba menggali kuburan OpenBlocks terus membuat yang baru lagi, yang lebih mungkin arsitekturnya lebih bagus, lebih bisa dijadikan sebuah aplikasi yang beneran. Yang saya namain Blocko. Blocko ini dari nama Hungaria sih, dari orang ini sih. Saya mikirnya ya mungkin seenggaknya tuh kasih kredit lah teman saya gitu. Terus ya udahlah Blocko gitu. Kasih blok. Tapi juga nasibnya sama sih sebenarnya. Dia gagal karena gagal karena apa ya? Gagal karena nggak ada aktivitas sih sebenarnya. Kayaknya gitu. Kalau saya lupa sebenarnya. Jadi kalau nggak salah komunitasnya itu kayak udah mati gitu. Yang dulunya hype banget sama Blocks kayak, rilis nih, keren banget nih. Terus ada Blocko, terus kayak orang pada nggak percaya gitu. Terus yaudahlah, terus akhirnya ya saya karena mungkin ada kerjaan lain atau gimana, kayak karena saya masuk ide lupa deh, pokoknya tuh ini fail juga, gagal, saya stop project ini. Nah gitu. Menarik. Oke, tepuk tangan buat Ihsan teman-teman semuanya. Good job Ihsan, mantap banget. Kasih reaction, clap your hands, clapping hands. Please give the reaction clapping hand for Ihsan everyone. Oke. Kayaknya ada yang mau tanya. Oh, nggak ada. Tadi salah pencet kayaknya. Oke, Ihsan, kira-kira boleh disebutin secara ringkas ada berapa banyak proyek yang Ihsan buat setelah 2 proyek ini? Ada apa aja? Waduh, ada banyak sih sebenarnya. Ada Rafflesia kalau nggak salah ya. Iya, Ada Rafflesia. ada Ada satu lagi Rafflesia. apa? Satu lagi? Ada lagi Dalang namanya. Ada Dalang. Oke, good job. Nah, ini bisa dikunjungi nanti di link GitHub-nya Ihsan ya. Iya, pasti. Oke, good job. Thank you teman-teman semuanya. Ihsan, please give us closing statement karena kamu sudah menjalankan yang luar biasa nih. Kamu udah sharing-sharing banyak hal nih. Please give us the closing statement untuk saat ini untuk membangkitkan semangat kita. Tapi sebelum kayaknya nggak ada yang tanya tadi, salah pencet. Oke, silakan. Terima kasih, mungkin sedikit kayaknya kelebihan waktu sih. Saya niatnya nggak expect bakalan selama ini, ternyata lebih waktu ya, lebih banyak. Mungkin agak maaf kalau misalnya kelamaan, tapi ya seenggaknya udah sampai akhir. Yaitu mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih buat mungkin mendengarkan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Beberapa advice dari saya, cari komunitas bahasa Inggris, try. Kalau nggak bisa, try again. Never give up. Dan juga tangguh, cari klien, cari apa aja lah, resource online semacamnya, belajar. Dan juga jangan lupa touch some grass, keluar terus hirup udara gitu sekali-sekali. Kan programmer kan di rumah doang, ya sekali-sekali keluar lah gitu. Gitu, Oke. Menarik nih San, tadi berani ya, jangan takut gagal teman-teman. Itu Daus dan teman-teman jangan pernah takut gagal ya. Oke. Kalau codingan kalian masih merah-merah jangan takut, tenang. Ada yang namanya ChatGPT. Iya, bertonton zaman. Bercanda. Oke. Ihsan boleh di stop dulu share screen-nya. Kita masuk ke sesi selanjutnya teman-teman. Kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih teman-teman semuanya. Sebelum aku menginformasikan sesuatu, jadi aku bakal menginformasikan hal yang luar biasa nih teman-teman semua yang ada di sini.
aku akan menginformasikan kalau misalnya SMK Dev akan membuka scholarship buat teman-teman. Jadi stay tune sampai bulan Agustus, nanti kita bakal buka scholarship. Dan nanti setelah ikut scholarshipnya teman-teman akan ada bootcamp intensif selama kalian libur. Jadi ketika kalian libur, kalian tidak tidur-tidur saja di rumah. Nah, siapa saja yang boleh ikut? Semua umur boleh ikut teman-teman. Oke? Ready ya. Dan nanti ketika ada intensifnya, nanti akan ketemu sama saya dan juga teman-teman dari SMK Dev juga. Ihsan gimana, ready Ihsan untuk ikut? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain ready ya? Mana nih suaranya? Ready nggak nih? Ready. Ready, siap. Jadi dan aku berharap nanti Ustadz Tio boleh minta tolong untuk ini ya. Mulai dari Daus, dari siapa tadi? Rafli, Faris, Farid. Nah, teman-teman yang lainnya, aku bakal masukin kalian ke komunitas kita. Jadi di sana bakal banyak banget informasi-informasi yang bagus dan Ihsan juga masuk ya nanti ya. Dan di sana nanti kita bakal leads our progressive bareng-bareng. Jadi nanti kalian di sini belajar ngomong, belajar berorganisasi. Kan selama ini kan organisasinya baru di sekolah ya. Nah, kita coba untuk lintas SMK guys seluruh Indonesia. Jadi kita ngumpulin semua talenta-talenta muda. Jadi jangan takut dan nanti teman-teman semua yang ada di sini kita kumpulkan dan kita bakal ngobrol bareng-bareng. Dan jangan lupa ikuti scholarship-nya teman-teman. Nah, nanti kita bakal masukin teman-teman semua di dalam komunitasnya. Siap ya? Nah, kemudian juga tadi Hasban juga jangan lupa masuk ke komunitasnya ya, karena kita bakal tunggu dirimu dan juga teman-teman SMK 11 Bandung ya, teman Hasban ya. Mana nih Hasban nih? Suaranya mana nih? Oke, teman-teman semua, setelah itu kita bakal coba untuk foto bersama. Jadi ayo semuanya open cam please teman-teman. Kita bakal foto bersama. Siap ya. Teman-teman di sini please open cam yuk. Open cam nggak apa-apa. Pakai maskernya dulu boleh. Ayo open cam guys. Ayo Om Gali, Mas Adit juga yuk. Queen, Ikaz, Almira, Willy, Saf, Tasya, Malika, Syahira, semuanya yuk open cam dulu yuk. Oke, open cam dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang ada di sini semuanya juga bakal kita ini ya invite ke komunitasnya ya, karena kita sudah punya emailnya teman-teman semua. Oke, open cam semua yuk, kita bakal take a pictures. Oke, tangannya kayak gini ya, tangannya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, arrange for SMK. Oke, gini. Oke, mantep. Itu tuh, Daus, tangannya dong, tangannya. Oke, siap ya teman-teman. Hitungan ketiga, kalau yang perempuan tangannya aja boleh, nggak apa-apa. Oke, siap. Hitungan ketiga ya. 1, Ihsan tangannya dong. 2, 3. Tahan. Sekali lagi. Itu yang Firdaus dan teman-teman mendekat dong. Tahan dulu ya teman-teman, mendekat dong. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi yuk, mendekat. Dekat. Lagi dekat lagi. Nggak kelihatan. Oke, SMK ya teman-teman ya. Once more. 1, 2, 3. Oke, give applause buat kita semua teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dan selamat bagi teman-teman yang sudah dapat hadiah. Dan kedepannya kita bakal banyak hal-hal seru. Kalau hari ini kita sharing session, besok-besok kita bakal coba untuk take action coding bareng sama-sama. Mungkin kita bakal buat mini games ataupun nanti kita coba buat aplikasi-aplikasi yang seru. Sehingganya teman-teman nggak takut lagi ketemu Ustadz Tio atau ketemu guru-guru teman-teman di SMK karena kita udah ready untuk prepare di komunitas kita teman-teman. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Ihsan yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya.
Oke, sangat inspiring. Dan semoga kedepannya teman-teman semua yang ada di sini bisa menjadi developer hebat dan juga desainer-desainer hebat. Oke, terima kasih ya semuanya. Bye-bye. Dan terima kasih untuk tim yang sudah bertugas. Thank you. Yo dari SMK Dev mohon undur diri dulu. Syukron. Thank you once again Isan, Afwan. Afwan. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Bye. Thank you untuk teman-teman SMP yang sudah hadir juga. Good job, good job. Kapan-kapan sharing session juga ya. Kita bakal ngomongin Scratch. Oke, semangat, semangat. Boleh beristirahat. Boleh leave. Semangat. Ayo, ayo. Bye bye, bye bye.